Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Putri dari kelas X1 MPLB 1 akan mempresentasikan tugas sejarah dari Ibu Rama, yaitu tentang imperialisme Jepang bersama teman-teman saya, Nela Agustin, Berlian Fioza, Talita Kinanti, Akbar Ramadan, Dede Rian Saputra, serta Muhammad Sultan Sidik. Sebelum kita mengetahui kenapa Jepang menjadi negara imperialisme, apa sih imperialisme itu? Imperialisme adalah suatu paham yang menjadi dasar suatu negara untuk menguasai negara lain yang membentuk suatu penjajahan pemerintahan yang bertujuan untuk menguasai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, serta militer. Pemicu Jepang menjadi negara imperialisme dengan adanya peristiwa restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 yang menjadi latar belakangnya. Gerakan ini bermaksud mengembalikan kendali negara Jepang untuk mengarah pemerintah di bawah Kekaisaran Masahito. Setelah restorasi Jepang yang tadinya menutup diri dari dunia luar, sekarang membuka diri terhadap kehadiran asing. Selama pemerintahan Shogun, banyak rakyat yang merasa tidak puas, kemudian menuntut pemulihan peran kaisar. Juga, ekonomi Jepang yang carut-marut mengakibatkan munculnya berbagai kelompok anti-Shogun. Sejak abad ke-12, pemerintahan Jepang dijalankan oleh panglima militer atau shogun. Padahal kekuasaan tertinggi di Jepang adalah kekaisaran, berarti kaisar hanyalah sebuah simbol. Kelompok ini kemudian berkembang dan menjalin hubungan dengan Inggris dan Amerika supaya bersedia membantu menggulingkan kekuasaan keshogunan. Upaya itu akhirnya terwujud ketika Kaisar Masahito atau dikenal dengan Kaisar Meiji naik tahta. Dari situlah industri Jepang berkembang pesat. Jepang mulai tumbuh menjadi negara kuat dan maju. Pada saat itu, Kaisar Meiji menekankan pada pembaharuan industri dan teknologi di Jepang. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara barat. Latar belakang Jepang. Jepang memasuki Indonesia pada pertengahan 1941, ingin menguasai sumber daya alam Asia Tenggara karena minyak bumi Indonesia sangat dibutuhkan oleh industri Jepang. Imperialisme Jepang salah satunya adalah Indonesia yang kala itu berada di bawah jajahan Belanda. Dengan upaya Jepang akhirnya berhasil memukul mundur Belanda dan merebut Indonesia. Jepang tiba di Indonesia dimulai sejak ditandatangani perjanjian di Kalijati yang menyatakan Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat, 8 Maret 1942. Lalu tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah 1. Menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan bakar dan bahan baku yang bermanfaat bagi sektor manufaktur Jepang. 2. Mengembangkan Indonesia sebagai tempat untuk promosi barang-barang industri Jepang sebab populasi Indonesia yang sangat besar menjadikannya pasar ideal untuk barang-barang manufaktur Jepang. 3. Memperoleh tempat untuk mendapatkan para tenaga kerja dengan bayaran yang murah. Strategi propaganda. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang menggunakan berbagai strategi propaganda agar diterima rakyat Indonesia tanpa perlawanan sebagai berikut. 1. Jepang berjanji untuk menyelamatkan Asia dari penjajah barat sehingga dianggap sebagai saudara tua oleh bangsa-bangsa Asia. 2. Jepang menciptakan gerakan 3A untuk menggambarkan perannya di Asia, yakni sebagai pemimpin, pelindung, dan penerang. 3. Jepang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dapat membeli barang-barang dengan harga terjangkau. Selain itu, Jepang juga berjanji akan memudahkan rakyat Indonesia untuk mengikuti ibadah haji. 4. Pemerintah Jepang mengizinkan pengibaran bendera Hinomaru dan bendera merah putih secara bersamaan. 5. Kombinasi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dapat dikumandangkan.